Sorry. Lupa saya record. Oke, sebentar ya, kita record. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke slide. Di sini ada soal TPS mengenai penalaran umum. Silakan tadi sudah di screenshot soalnya, ini silakan dibaca teksnya. Fokus kita di paragraf pertama. Silakan fokus di paragraf pertama. Kalau sudah dapat jawabannya, boleh di-chat ke saya. Jadi saya bisa lihat. Di sini kita mencari pernyataan yang benar. Oke, sudah ada chat yang masuk. Echa, Delta. Sakinah, Zahra, Delta juga. Saya tunggu. Tidak terlihat ya. Delta. Ayo yang lain. Apa jawabannya? Seenggak-enggaknya ada 5 lah yang jawab. Oke, Kelvin, Delta juga. Azami, Delta. Satu orang lagi. Oke, ini ada 4 teman kita yang sudah jawab. Apakah benar jawabannya Delta? Mari kita saksikan berikut ini. Oke, silakan jelaskan mengapa bukan A. Echa, kenapa bukan A, Echa? Identifikasi, kenapa bukan A? Boleh balik ke teks, Pak? Boleh. Itu ada yang Shinso ya, di dekat kamu ya. Oke, silakan Echa. Mengapa jawabannya bukan A? Karena pada teks pada kalimat pertama, kenaikan BBM itu berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Sedangkan pada opsi A itu katanya tidak semua BBM yang naik harga yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Jadi menurut saya salah, Pak. Oke. Echa sudah menjelaskan di dalam teks bahwa harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sementara dalam option tidak ya? Iya, Pak. Tidak semua katanya. Tidak semua. Sakinah, silakan. Mengapa jawabannya bukan B? Ayo, kenapa jawabannya bukan B? Ya Pak, karena di paragraf pertama, di baris pertama juga dikatakan bahwa kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara termasuk Indonesia. Sedangkan di bagian B itu, sebagai negara penghasil BBM, Indonesia tidak terdampak. Maka tidak ada kecocokan Pak antara teks dengan jawaban. Oke, mantap. Kelvin, mengapa jawabannya bukan C, Kelvin? Saya lupa opsinya, Pak. Oh, lupa opsi. Oke, balik kita ke opsi. Mengapa bukan C, Kelvin? Ini dia opsinya.
Kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. Kenapa bukan C? Boleh balik ke paragrafnya, Pak? Boleh. Silakan dicek. Ayo, bisa Kelvin? Atau ada yang mau bantu Kelvin? Ada yang mau bantu Kelvin? Saya, Pak. Oke, silakan Sarul, bantu Kelvin. Di opsi tadi kan, Pak, dikatakan bahwa kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. Di sini kenaikan BBM hingga lebih dari 120% ini benar. Akan tetapi di dalam teks tidak dijelaskan bahwa kondisi perekonomian semakin rumit. Begitu, Oke, Pak. Karena kan itu kita dia. tidak boleh berasumsi, Pak. Kita harus menyimpulkan berdasarkan teks. Itu dia. Ingat ya, untuk soal-soal penalaran begini, apa yang ada di dalam teks yang menjadi jawabannya. Jangan coba-coba main asumsi, karena berbahaya. Itu bisa jadi asumsi kamu berbeda nanti dengan hasilnya. Oke, untuk tak memperpanjang lah ya. Ini sudah saya buatkan. Mengapa jawabannya bukan? Nomor satu kita lihat, tidak semua BBM yang naik harganya memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Di sini hanya dijelaskan BBM minyak mentah. B, sebagai negara penghasil BBM Indonesia tidak terdampak serius. Di sini tidak dijabarkan. Setelah itu C, kondisi perekonomian semakin rumit karena kenaikan harga BBM yang mencapai 120%. Ini hanya salah satu faktor saja atau yang sesuai dibilang Sarul tadi. Yang E, kenaikan harga BBM beserta dampak ikutannya membuat sektor industri sulit bangkit dan bersaing. Ini masih berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Oke? Tahu anak-anak kenapa saya buat soal seperti ini? Bukan saya buat ya, maksudnya kenapa saya buat sistemnya begini? Jawaban itu kalian sendiri yang menerangkan. Apa maksud saya berbuat seperti itu? Biar lebih paham, Pak. Itu dia. Kalau saya terangkan percuma, masa disuapin terus? Karena nanti yang menghadapi ujian kan kalian sendiri, nak. Makanya supaya kalian lebih paham. Makanya saya buat seperti ini sistemnya. Oke, kita lanjut ya, nak. Silakan di screenshot. Berdasarkan paragraf kedua. Oke, kita fokusnya di paragraf kedua. Kalau sudah, kita kembali ke paragraf 2 tadi. Udah, Pak. Udah, nak? Oke. Oke, silakan. Ini yang menjadi fokus kalian. Silakan dicari jawabannya.
Oke, kita udah jumpa jawabannya. Ini Eca, jawabannya B. Bravo. Ada jawaban yang lain? Ada dari teman kita, Muhammad Fauzanur. Kelvin, jawabannya A. Satu orang lagi. Ayo. Sakinah Zahra jawabannya A, Kelvin A, Fauza A, Eca B. Oke, udah cukup 4 orang. Apakah jawabannya A apa B? Mari kita lihat. Jawabannya A. Tolong jelaskan mengapa jawabannya A. Yang jawab A. Sebentar ya, saya tengok dulu siapa ini yang jawab A. Kelvin. Tolong jelaskan Kelvin. Kenapa jawabannya B? Bukan B. B salah Pak karena di teksnya. Coba boleh balik ke teksnya Pak? Boleh. Boleh lah. Masa nggak boleh pula ya kan? Iya. Kok lari ke sini pula? Sebentar ya. Nah, nih. Silakan. Ini bisa dilihat. Oke. Bisa dilihat? Bisa Pak. Oke, Jadi silakan di Kelvin. teksnya itu kan dia bilang Pak, solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membekaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal dan gejolak nilai rupiah. Jadi kemungkinan yang akan terjadi itu Pak, kebijakannya itu bisa memperbaiki membekaknya defisit APBN dan gejolak nilai rupiah yang dijelaskannya itu Pak. Makanya jawabannya A, enggak yang lain Pak. Oh gitu. Oke. Kita lihat berikutnya. Itu jawaban dari Kelvin mengapa jawabannya bukan B. Kita lihat lagi Fauza. Muhammad Fauza, kenapa jawabannya bukan C, nak? Muhammad Fauza. Ya Pak, bisa kembali ke teks Pak. Bisa. Bentar ya. Agak sangkut dia. Oke, silakan. Karena Pak, di paragraf kedua itu tidak ada dijelaskan industri manufaktur secara nasional mampu tumbuh rata-rata 2 gigit selama 10 tahun. Tidak ada di dalam teks. Iya Pak. Oke, berarti intinya tidak ada dalam teks ya? Iya Pak. Oke. Itu tadi jawaban kenapa jawabannya bukan C. Sakinah Zahra, kenapa jawabannya bukan D? Ya Pak. Nah, silakan. Karena Pak di paragraf kedua itu dijelaskan ada 2 inti permasalahan. Sedangkan di D itu cuman memfokuskan solusinya pada ancaman pembekakan defisit APBN berjalan. Jadi menurut saya jawaban D itu kurang Pak, karena kalau ada 2 permasalahan maka akan ada 2 solusi juga Pak. Oke, itu logikanya ya. Oke, kita lihat. Kita lihat jawabannya, yaitu kalau kita lihat kenapa dia jawabannya ini inti permasalahan yang akan diselesaikan nih. Nilai tukar rupiah atas dolar AS bisa lebih baik dan pembengkakan defisit APBN bisa diatasi. Inilah inti dari permasalahan.
Kalau kita lihat dari teks tadi. Sementara B, fokus pemerintah pemerintah berhasil mengatasi dua permasalahan. Ini fokus pemerintah untuk menghindari pembengkakan defisit. Di dalam teks ya. Yang di sini kan ditanya apa? Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil. Nah, jadi di sini kata kuncinya apa? Fokus pemerintah menghindari pembengkakan defisit anggaran APBN. Maka dengan cara ini. Yang C, industri manufaktur secara nasional mampu tumbuh rata-rata 2 digit selama 10 tahun. Kalau dalam pemahaman yang lain, ini terjadi sebelum krisis. 10 tahun terakhir. Nah, setelah krisis, dia sudah tidak bisa mampu tumbuh seperti ini lagi gitu. Yang D, pemerintah akan memfokuskan solusinya pada ancaman membengkaknya defisit APBN berjalan. Ini upaya pemerintah untuk menyelesaikan itu. Kira-kira paham nggak yang ditanyakan di nomor 2 ini, Nak? Paham, Pak. Paham ya, Nak? Paham, Pak. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Berdasarkan paragraf pertama, nggak usah inilah, kita ambil aja yang soal ini aja, yang ada tabel, biar anak-anak baca tabel. Manakah pernyataan berikut? Kita cari tabel ya. Ini untuk soal terakhir kita cari yang khusus tabel lah. Jadi biar bisa baca tabel. Nih, oke. Silakan di screenshot. Ini bisa dilihat. Jawaban E ini bisa ya? Oke, silakan di screenshot, kita lihat tabel, kita baca tabel. Kalau sudah bilang ya, Nak? Udah, Pak. Udah ya, kita kembali ke tabel ya, Nak? Karena tadi kan soalnya deskripsi aja, kita lari ke tabel lah ini. Nah, nih, silakan dipahami tabelnya. Sudah ada jawabannya? Bagaimana soal tabel ini? Sulit? Sulit? Oke, kita lihat jawaban dari Sakinah Zahra Eko. Ada jawaban yang lain?
Oke, kita langsung aja ya. Tadi soal nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5. Kita kembali soal nomor 5. Ini ada jawaban dari Ummu Hanifah, Eko juga. Kita lihat berdasarkan isi tabel, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? Mengapa? Kenapa jawabannya bukan A? Saya ambil dulu nama siswa ini ya. Sakinah, mengapa jawabannya bukan A, Nak? Karena perhitungannya nggak sama. Nggak sama dengan? Salah perhitungannya, Sir. Salah perhitungan dengan tabel. Iya, Sir. Oke. Ummu Hanifah, kenapa bukan B? Karena Sir dari 2017 ke 2018 itu lebih tinggi 2018 Sir, bukan 2017. Yang untuk Oke, industri itu ya. Kata kuncinya itu. Andi Alamsyah, mengapa bukan Sena? Halo, Andi Alamsyah. Oke lah ya, kita langsung aja ya, saya jelaskan aja lah ya. Di sini kalau jawabannya bukan A, yaitu peningkatan industri pupuk kimia dan barang dari karet, ya. Oke lah, biar saya jelaskan aja. Jadi di sini jawabannya bukan A, yaitu karena di sini kurang dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat terdapat selisih 0,11, maka perhitungannya salah. Yang kedua ini, kata-kata lebih rendah ini bermasalah. Karena lebih tinggi 2018. Jawaban yang C, peningkatan industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun menurun sebagaimana industri pupuk kimia dan barang-barang dari karet. Dikatakan di sini setiap tahun menurun, padahal industri semen naik turun dari 3,88 ke 3,70 jadi 3,51. Pupuk kimia naik turun setiap tahun. Nah, bisa dilihat dari sini. Setelah itu, industri semen dan barang galian non-logam setiap tahun mengalami penurunan sebagaimana yang terjadi pada industri pupuk kimia dan barang dari karet. Sementara industri semen naik turun dari 388, 370, 351 di pupuk kimia ini 12,59, 12,49 dan 12,56. Makanya jawaban yang paling tepat adalah E, peningkatan industri makanan, minuman, dan tembakau tahun 2018 lebih dari 3 kali lipat. Inilah yang tepat. Sekarang pertanyaan saya, sulit nggak soal tabel ini? Sulit nggak? Ngabisi waktu, Pak. Ngabisi waktu? Kira-kira prediksi kamu lah, Nak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Sama-sama, Nak.